Oke, kita mulai ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Oke. Siap, Pak. Yang pertama, kita akan belajar mengenai sedikit pengertian dari Rabu Abu ya. Kita tahu bahwa minggu lalu kita merayakan Rabu Abu, di mana Rabu Abu itu merupakan tanda hari pertama kita masuk dalam masa Prapaskah ya. Dan masa tobat 40 hari sebelum Paskah. Jadi Ibu Bapak ingat bahwa hari Minggu itu kita tidak berpuasa. Kenapa? Karena hari Minggu itu merupakan hari raya di mana gereja merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka karena hari Minggu hari raya, kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lalu kalau kita hitung, maka bertepatan minggu lalu yaitu tanggal 5 Maret 2025, kita merayakan Rabu Abu tahun ini. Sehingga nanti kalau Ibu Bapak hitung 40 hari, nanti kita akan ketemu Paskah ya di bulan April. Saya lupa tanggalnya ya. Jadi nanti hitung aja 40 hari dari tanggal 5 Maret, tapi hari Minggunya nggak usah dihitung. Ya, jadi jangan bingung kalau kita hitung hari Minggunya itu totalnya bisa 46. Ya, jadi jelas ya, jadi hari Minggu tidak usah dihitung. Maka kita akan menemukan satu tanggal di hari Minggu dan itu kita rayakan sebagai hari raya Paskah. Angka 40 Ibu Bapak dan teman-teman itu selalu mempunyai makna rohani. Ingat, angka 40 itu muatannya, maknanya rohani. Jadi jangan ditafsirkan secara harafiah. Ya, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam sebelum memulai pewartaannya. Bukan berarti Yesus itu benar-benar berpuasa selama 40 hari 40 malam ya, tetapi ingin menunjukkan bahwa angka 40 itu merupakan masa yang cukup lama Yesus mempersiapkan dirinya sebelum memulai pewartaan. Lalu Musa juga berpuasa 40 hari lamanya sebelum menerima 10 perintah Allah. Belum tentu Musa berpuasa selama 40 hari, tapi angka 40 itu dimunculkan sebagai tanda bahwa Musa berpuasa cukup lama dalam mempersiapkan dirinya untuk menerima 10 perintah Allah. Demikian juga dengan Nabi Elia. Jadi ingat ya, angka 40 itu merupakan simbol di mana maknanya adalah ingin menunjukkan waktu yang cukup lama dalam mempersiapkan. Oke, semoga dapat dipahami. Kemudian yang berikutnya, ini yang disebut dengan tiga rangkap kesalehan Kristiani. Dalam tradisi gereja Katolik mengajarkan bahwa puasa itu merupakan salah satu, ingat, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu tiang tonggak praktek kesalehan Kristiani, ya. Di samping puasa masih ada doa dan amal sedekah. Itu ada dalam Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 1434. Ingat ada tiga dan puasa itu salah satunya. Ketiga tiang ini sudah dipraktekkan sejak zaman Perjanjian Lama. Jadi ini juga merupakan tradisi Yahudi, yaitu doa, puasa, dan juga amal sedekah. Maka puasa tidak dapat dilepaskan dari doa dan amal sedekah. Ingat ya Ibu Bapak ya, puasa tanpa doa itu diet ya. Puasa tanpa amal sedekah itu irit. Maka puasa itu tidak dapat dilepaskan dari doa dan amal sedekah. Yesus memberikan teladan
saat dia berdoa, dia mengundurkan diri ke padang gurun untuk berpuasa dan berdoa. Silakan nanti baca Markus 1 ayat 12 sampai dengan 13. Lalu kita juga tentu tahu ya bahwa puasa juga dihayati sebagai perintah gereja. Engkau harus menaati hari puasa wajib. Itu ada dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2043. Oke ya, semoga dapat kita pahami bersama. Oke, tadi Rabu Abu sudah, lalu penjelasan mengenai kesalehan tiga rangkap yaitu doa, puasa, dan amal sedekah sudah. Kita lanjutkan lagi. Maka ibu bapak dan teman-teman tolong diingat bahwa puasa itu tidak pernah dilepaskan dari amal sedekah. Kenapa? Karena puasa itu harus benar-benar dibarengi dengan perwujudan nyata. Karena kalau tidak, maka puasa itu hanya fokus pada tidak makan dan tidak minum. Sehingga itu bukan puasa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, maka puasa yang benar adalah harus diwujud nyatakan dengan perbuatan amal sedekah. Karena kalau tidak, maka puasa seperti itu tidak diinginkan oleh Allah. Karena orientasinya hanya tidak makan dan tidak minum. Sedangkan amal sedekah, salah satu gunanya adalah pembebasan dan penyelamatan jiwa orang yang sudah meninggal. Jadi perbuatan amal sedekah itu ada gunanya, ada manfaatnya. Nanti silakan dicek dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1032 atau dalam kitab suci itu ada dalam 2 Makabe 12 ayat 45. Silakan dicatat Ibu Bapak kalau dirasa penting karena minggu depan kita akan banyak membahas mengenai amal sedekah. Jadi nanti silakan dibaca-baca dulu Katekismus Gereja Katoliknya, 2 Makabenya, sehingga minggu depan nanti sudah ada gambaran ya mengenai amal sedekah. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam pengertian mengenai doa. Ibu bapak dan teman-teman, kalau kita ditanya apa sih doa itu, selalu jawabannya hampir semuanya sepakat dan sama. Doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Ya, tidak salah, tapi belum lengkap. Karena itu sangat dasar. Tetapi menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2564, ini tolong dicatat, bagus sekali. Doa Kristen adalah hubungan perjanjian antara Allah dan manusia di dalam Kristus. Jadi doa itu adalah hubungan perjanjian, bukan hubungan yang biasa. Hubungan perjanjian antara Allah dengan kita manusia di dalam siapa? Di dalam Kristus. Sehingga doa adalah tindakan Allah dan tindakan manusia berasal dari Roh Kudus dan dari kita. Maka kalau kita malas untuk berdoa, itu karena diri kita. Kita malas untuk berdoa. Roh Kudus selalu mengajak kita, mendorong kita untuk rajin berdoa. Karena doa itu tindakan Allah dan juga tindakan manusia. Kalau kita malas berdoa, itu karena kedagingan kita. Kalau kita rajin berdoa, itu karena kuasa Roh Kudus. Semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Tapi dibarengi dengan keterbukaan kita, dengan tindakan kita.
Maka dalam persatuan dengan kehendak manusiawi, Putra Allah yang terjelma, doa mengarahkan diri sepenuhnya kepada Bapa. Sehingga Yesus mengajarkan para murid doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Yesus mengarahkan para muridnya untuk berdoa kepada Bapa. Tolong diingat ibu bapak dan teman-teman, Yesus mengajarkan para muridnya untuk berdoa dan doanya diarahkan kepada Bapa. Jadi nggak perlu kita menyapa selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bunda Maria. Tidak perlu ya. Cukup selamat pagi Bapa. Karena Yesus mengajarkan bahwa doa kita itu mengarahnya kepada Bapa. Ingat, Yesus mengajarkan doa kita mengarah kepada Bapa melalui dan di dalam Yesus Kristus. Maka kita setiap doa selalu diakhiri dengan sebuah doksologi. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa di dalam Roh Kudus, dalam persatuan dengan Dikau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, itu doksologi. Bukan di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Itu bukan doksologi yang diajarkan oleh gereja Katolik. Ya, jadi doa doksologi seperti itu bukanlah doa yang diajarkan oleh gereja Katolik. Jadi gereja Katolik itu mengajarkan doa dengan diakhiri kalimat seperti yang tadi saya katakan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus dalam persatuan dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, cukup jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi doanya mengarahnya kepada Bapa. Oke. Berikutnya doa. Nah, ini yang tadi saya bilang diucapkan dalam dan dengan perantaran Kristus kepada Bapa. Jadi bukan saya yang bilang Ibu Bapak. Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 2565. Silakan nanti di cross check. Di sana dikatakan doa itu diucapkan dalam dan dengan perantaran Kristus kepada siapa? Kepada Bapa. Jadi doa kita kepada Bapa di dalam Yesus Kristus. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa doa itu menjadi sangat penting? Karena kita sebagai murid Kristus diminta untuk mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan Allah kita sebagai hukum yang utama dan yang kedua. Maka kita tidak mungkin dapat mengasihi Allah sebagai hukum utama dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan kita juga tidak mungkin dapat mengasihi sesama sebagai hukum yang kedua kalau kita tidak berdoa. Maka kita nggak mungkin bisa mengasihi tanpa berdoa. Tolong diingat Ibu Bapak dan teman-teman. Kita tidak mungkin dapat mengasihi tanpa berdoa. Kenapa? Karena kasih itu berasal dari Bapa. God is love. Allah adalah kasih. Maka kita nggak mungkin bisa mengasihi kalau kita tidak pernah berdoa. Karena dalam doa kita semakin mengenal Allah, kita semakin dalam memiliki relasi dengan Allah,
dan kita akan semakin hidup di dalam kasih-Nya. Itulah kenapa Rasul Paulus menekankan kepada kita semua bahwa doa itu harus dilakukan dengan tekun dan tiada pernah berhenti. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bertekunlah dalam doa. Karena kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak mungkin dapat mengasihi. Kalau kita tidak dapat mengasihi, berarti kita bukanlah murid Kristus. Karena murid Kristus dikenal bukan karena membuat tanda salib, tetapi murid Kristus itu dikenal karena perbuatannya, perkataannya, sikapnya penuh dengan kasih. Dan tidak mungkin kasih itu ada kalau kita nggak pernah berdoa. Itulah kenapa doa itu merupakan salah satu tiang tonggak dari kesalehan Kristiani. Karena kita nggak mungkin bisa mengasihi tanpa berdoa. Cukup jelas Ibu Bapak dan teman-teman, semoga dapat dipahami ya, kenapa doa itu sangat penting. Ya, lalu doa yang seperti apa yang diajarkan oleh gereja? Tadi saya sudah sempat jelaskan dan berikan contohnya. Maka kalau ada yang sudah terbiasa dengan doksologi, misalkan tadi yang saya katakan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Nah, itu bukan yang diajarkan oleh gereja Katolik. Oke, cukup jelas Ibu Bapak dan teman-teman. Kita ubah ya doanya seperti itu ya. Doanya harus sesuai dengan doksologi yang diajarkan oleh gereja Katolik. Oke. Saya nggak bilang doa seperti itu salah ya Ibu Bapak dan teman-teman ya, tapi tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam puasa. Ibu Bapak, tolong dicatat dan siapkan Alkitabnya karena kita akan bahas mengenai puasa dalam perjanjian lama. Kita buka bersama Imamat 23 ayat 26 sampai dengan 32. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu tolong bantu bacakan. Imamat bab 23 ayat 26 sampai dengan 32. Silakan. Satu orang volunteer. Ada yang sudah ketemu? Imamat bab 23 ayatnya mulai dari 26 ya, Kak. Ya, betul. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun di segala
tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Nah, terima kasih Bu Yulia. Bulan ketujuh itu bulan Tisri namanya. Coba kalau Ibu Bapak punya Alkitab buku, itu di bagian belakang ada kamus. Cari huruf B, lalu cari kata bulan. Kalau sudah ketemu, tolong dilihat bulan yang ketujuh, yaitu bulan Tisri namanya. Semoga ketemu ya. Jadi ingat bulan ketujuh itu bukan bulan Juli. Karena orang-orang Yahudi saat itu menggunakan kalender bulan. Bukan seperti kita sekarang kalender matahari. Maka bulan ketujuh itu adalah dari Maret tuh. Coba kita lihat di kamus Alkitab kita. Semoga pada ketemu ya. Cari kata bulan. Bulan pertama itu bulan apa? Nisan. Nisan, betul Kanina. Itu berarti bulan Nisan bulan apa kalau di kalender matahari? Maret. Maret. Berarti kalau yang kedua namanya Iyar. Iyar itu April. Betul ya? Betul. Lalu bulan ketiga apa? Siwan. Siwan. Siwan itu berarti bulan Mei ya. Iya. Tamus yang keempat berarti bulan Juni. Ap berarti bulan Juli. Elul bulan ke-6 berarti Agustus. Lalu bulan ketujuh Tisri berarti bulan September. Nah, jadi mereka orang-orang Israel itu menetapkan satu hari penuh dalam puasa mereka diwajibkan. Puasa itu total dari tanggal 9, tadi kita bacakan di ayat 32, malam hari dari matahari terbenam tanggal 9 bulan Tisri itu atau bulan September sampai dengan tanggal 10 sampai matahari terbenam. Jadi mereka berpuasa selama satu hari penuh. Kalau seandainya mereka tidak berpuasa, coba baca ayat 29. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi orang Israel yang satu tidak berpuasa, maka akan dikatakan apa? Dilenyapkan. Berarti kita dapat menarik kesimpulan bahwa puasa dalam perjanjian lama itu sangat sakral, sangat penting. Karena kalau tidak penting, tidak mungkin orang yang tidak berpuasa itu akan dilenyapkan. Semoga cukup jelas Ibu Bapak dan teman-teman. Oke, maka untuk menjamin terlaksananya puasa ini, setiap orang itu dilarang untuk bekerja, sabat, berhenti bekerja, atau melakukan perjalanan. Termasuk juga nggak boleh menguburkan orang mati. Jadi saat ada orang yang mati, di tanggal 9 sampai dengan 10 Tisri, itu tidak boleh dikubur. Karena tidak ada orang yang boleh menguburkan orang mati. Cukup jelas, Ibu Bapak dan teman-teman. Ini sangat penting mengenai sejarah
puasa dalam perjanjian lama. Bahkan orang-orang asing juga diminta untuk ikut berpuasa. Coba buka Imamat 16 ayat 29. Orang asing juga diminta untuk berpuasa. Silakan satu orang volunteer. Imamat 16 ayat 29. Silakan. Lembu jantan dan kambing jantan kurban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan perdamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan. Kak, sorry, Imamat Kulit, 16 eh? ayat 29. Salah ya? Salah. Ayat 29. Iya, ayat 29. Inilah yang Silakan. harus menjadi ketetapan untuk selamanya bagi kamu. Hmm. Pada bulan ketujuh, tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan tidak melakukan pekerjaan apapun, baik warga asli maupun pendatang yang tinggal di tengah-tengahmu. Nah, jelas ya, Kanina ya, Ibu dan teman-teman ya. Jadi gak cuma orang asli Israel, pendatang juga harus ikutan berpuasa dan tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Kalau kita kan puasa masih boleh kerja kan. Nah, orang Israel itu puasa tidak boleh bekerja apapun. Jadi benar-benar berpuasa. Karena bagi mereka puasa itu adalah ibadah. Ya, dan ibadah itu harus difokuskan hanya kepada Allah. Pikiran, hati, kehendaknya harus berpusat pada Allah. Itu puasa bagi orang-orang Israel dalam perjanjian lama. Semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi penting sekali untuk kita memahami bagaimana puasa dalam konteks perjanjian lama. Tidak boleh bekerja 1 hari penuh. Dan orang asing juga diminta ikut ambil bagian dalam puasa mereka. Sekarang puasa sebagai ibadah. Silakan satu orang volunteer tolong baca Lukas bab 2 ayat 37. Silakan. Lukas bab 2 ayat 37. Lukas bab 2 ayat 37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah, terima kasih Bu Yulia. Jadi Hana memberikan sebuah teladan, sebuah contoh. Dikatakan tadi apa? Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi puasa itu adalah ibadah. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi puasa itu ibadah. Bukan hanya nggak makan dan nggak minum. Tapi puasa itu harus dibarengi dengan doa. Kenapa? Karena puasa itu juga ibadah. Lalu kalau kita baca ayat 38-nya, dikatakan di sana, berkat puasa dan doa, Hana dimampukan untuk mengenali kehadiran Tuhan dalam diri Yesus. Silakan dibaca Lukas bab 2 ayat 38. Pada saat itu juga, ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah.
Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Nah, ianya siapa Kak Nina? Kenapa Ianya siapa? pada saat itu ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah? Hana ya. Iya, Hana. Hana Kalau anak kita perempuan baca Fanuel. ayat sebelumnya tuh, lagi pula di situ ada Hana, ayat 36-nya. Enam. Ya, Iya. seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hasilnya apa? Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu. Anak itu siapa? Yesus. Yesus. Kepada siapa? Semua orang Semua orang. yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi Hana itu sudah tahu Yesus itu yang nanti akan menjadi Mesias bagi Yerusalem. Itu karena apa? Karena kehidupannya doa dan puasa. Maka jangan pernah meremehkan doa dan puasa. Ya, kalau kita sungguh-sungguh hidup berdoa dan berpuasa, maka kita akan semakin dapat mengenal kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dicontohkan oleh seorang nabiah yang bernama Hana. Semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Kemudian berikutnya kita berbicara mengenai tujuan akhir puasa dalam perjanjian baru. Tadi kita sudah belajar sedikit mengenai puasa dalam perjanjian lama. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar dalam tradisi perjanjian lama karena waktunya nggak cukup pasti ya. Materinya sangat padat malam hari ini. Maka sekarang kita lanjut dulu dalam perjanjian baru. Ibu Bapak coba buka Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Silakan satu orang volunteer. Silakan. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apa tadi Bu Yulia? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ingat, puasa dalam perjanjian baru ditegaskan oleh Rasul Paulus semata-mata itu bukan soal tidak makan dan tidak minum. Karena kalau puasa orientasinya hanya tidak makan dan tidak minum, maka itu sebenarnya upaya untuk diet. Nah, ini penting Ibu Bapak. Maka karena puasa adalah ibadah, tadi kita sudah bahas ya, puasa adalah ibadah, maka puasa harus berorientasi pada perubahan batin atau terbangunnya relasi yang makin intim dengan Allah. Coba buka Yesaya 58 ayat 6 sampai dengan 11. Yesaya bab 58 ayat 6 sampai dengan 11. Silakan satu orang volunteer.
Yesaya 58 ayat 6 sampai dengan 11. Sudah ketemu? Yang lainnya nih, yang teman-teman off cam, boleh ada suaranya untuk baca firman Tuhan? Boleh ya? Oke, saya bacakan ya, Pak. Silakan Ibu. Yesaya 58 ayat 6 sampai 11. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan di belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Nah, terima kasih Ibu Retiana. Jelas sekali ya. Berpuasa yang kukehendaki, ayat yang ke-6, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi yang lapar, dan juga membawa orang ke rumah yang miskin dan yang tak punya rumah. Ini puasa yang Tuhan kehendaki. Nah, ya. Jadi kita nggak bisa menilai orang, oh kok kamu nggak puasa, kamu makan, kamu minum. Tetapi bukan semata-mata puasa yang dikehendaki oleh Tuhan itu tidak makan dan tidak minum. Melainkan puasa yang Tuhan kehendaki adalah seperti yang barusan kita dengar. Yang peduli kepada mereka yang miskin, yang lapar, yang tidak punya rumah, yang tidak diperhatikan. Inilah tujuan akhir puasa. Semoga cukup jelas Ibu Bapak dan teman-teman. Yoel bab 2 ayat 13 dikatakan, koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Jadi yang Tuhan inginkan adalah agar hati kita terkoyak dalam puasa kita. Sehingga kita semakin peduli kepada mereka yang miskin, yang lapar, yang tidak punya rumah, yang tidak pernah diperhatikan oleh orang lain. Nah, itulah puasa yang Tuhan inginkan. Lalu pesan yang terakhir adalah mengurangi konsumsi makanan dan minuman hanya memiliki nilai ibadah. Tolong diperhatikan. Jadi minggu lalu kita Rabu Abu tidak makan dan tidak minum, puasa dan pantang, hanya satu kali makan kenyang, akan memiliki nilai ibadah
ya, kalau hati kita mengarah kepada Allah dan praktek seperti ini artinya kita berserah secara total kepada Allah. Itu substansi dari pantang dalam gereja. Bahwa kita diminta untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah melalui puasa dan pantang. Silakan buka Kisah Rasul 14 ayat 23. Silakan. Kisah Rasul 14 ayat 23. Kisah 14 ayat 23 C ini. Oh ya. Kisah 14:23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang kepadanya mereka percaya. Nah, terima kasih Jenny. Jadi jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat itu setelah berdoa dan berpuasa. Tolong perhatikan, puasa dan berdoa itu selalu berjalan berdampingan. Setelah tadi kita mendengar dengan doa dan puasa, Nabi Hana dapat mengetahui Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan Yerusalem. Lalu dengan doa dan puasa, mereka menyerahkan para penatua itu kepada Tuhan sebagai sang sumber kehidupan. Artinya apa? Artinya bahwa doa dan puasa itu merupakan kekuatan untuk kita semakin dapat menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita ingin semakin menyerahkan secara total diri kita kepada Allah, doa itu belum cukup. Harus disertai dengan juga puasa. Ya, doa dan puasa. Sehingga kita semakin dapat mengarahkan kehidupan kita kepada Allah. Ingat, 3 tonggak kesalehan Kristiani. Doa, puasa, dan amal sedekah. Doa itu sangat penting. Tadi saya bahas di bagian awal ya. Karena tanpa doa kita nggak mungkin bisa mengasihi. Tapi kalau doa dibarengi dengan puasa, maka kita akan semakin peka dan mengenal kehendak Allah. Dengan doa dan puasa, kita semakin percaya untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah. Kalau kita mungkin selama ini masih hidup dalam kebimbangan, dalam keraguan, itu wajar sekali, nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan dengan doa dan puasa, kita ingin semakin percaya akan kehendak dan rencana Allah. Itu tujuannya. Maka judulnya apa? Tujuan akhir puasa dalam perjanjian baru. Tadi yang pertama apa tujuannya? Untuk lebih peka kepada mereka yang miskin, lapar, nggak punya rumah, dikucilkan, tidak diperhatikan. Itu tujuan puasa yang pertama. Tujuan puasa yang kedua dalam perjanjian baru adalah kita semakin dapat percaya kepada Allah, mengenal kehendak Allah, sehingga kita dapat menyerahkan diri secara total kepada Allah. Semoga cukup jelas. Jadi kalau ada yang tanya tujuan puasa itu apa, kita sudah bisa menjawab. Ya, karena kadang kita bingung ya, hanya menjalankan saja tujuan puasa. Ya, tapi kita bingung
makna sebenarnya puasa itu apa dan tujuannya untuk apa. Kalau ditanya ya kita bilang menjalankan kewajiban aja ya, bilangnya seperti itu. Tapi kalau sekarang kita akan menjawab bahwa ada tujuannya loh dengan kita berpuasa. Berikutnya, nah ini singkat aja, puasa itu berarti latihan menahan diri dari sesuatu yang wajib bagi kehidupan, yang sangat penting sebagai syarat agar manusia itu hidup. Ini bedanya dengan pantang. Jadi puasa itu adalah kita menahan diri dari sesuatu yang wajib. Makanya puasa itu karena makan dan minum itu wajib, dikatakan kita puasa berarti ya tidak makan dan tidak minum. Karena makan dan minum itu sifatnya wajib bagi manusia yang hidup. Sedangkan pantang, latihan menahan diri dari sesuatu yang merupakan kesenangan atau hobi. Misalkan kita senang jalan-jalan ke mall, belanja online di Tokopedia atau Shopee, nongkrong di kafe, ngopi. Peralatan yang perlu dipersiapkan, alatnya baik. Wah, ini ada yang bocor. Nah, semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya, bedanya puasa dan pantang. Kalau puasa itu yang wajib, ya, yang penting, sorry. Yang penting atau yang wajib, betul, yang wajib bagi kehidupan kita, yang kalau kita nggak mengkonsumsi, maka kita akan mengalami kematian. Nah, itu makanya kita puasa dari makan dan minum. Sedangkan kalau pantang itu adalah sesuatu yang merupakan kesenangan atau hobi. Ya, tadi contoh-contohnya sudah ada. Jadi ingat, ini bedanya puasa dan pantang. Kalau puasa itu kita menahan diri dari sesuatu yang wajib, yang penting bagi hidup kita. Sedangkan pantang hanya sekedar kesenangan atau hobi, bukan sesuatu yang wajib, yang penting. Oke, kita nggak belanja di online juga nggak apa-apa, ya. Kita nggak ke mall juga nggak apa-apa, ya. Tapi kalau kita nggak makan nasi, nggak minum air, ya kita akan mengalami kematian. Oke, apa itu puasa dan pantang yang berikutnya? Adalah kita mau dilatih, walaupun kita tidak, bukan tidak, walaupun kita melakukan puasa dan pantang itu secara fisik, yaitu makan dan minum, ya, karena kan makan dan minum itu kan fisik tuh makanannya. Minumnya kan juga fisik, ada wujudnya, wujud fisiknya. Walaupun kegiatan pantang dan puasa itu berkaitan dengan wujud fisik, tapi sifatnya itu spiritual. Maksudnya apa? Dengan kita tidak makan dan tidak minum, maka itu merupakan silih atas dosa dengan wujud laku tapa dan tobat. Tolong diingat. Jadi, walaupun kita tidak makan dan tidak minum dalam puasa, sesuatu yang sifatnya fisik, nyata, tapi tujuannya adalah spiritual yang tidak tampak secara kasat mata. Yaitu dengan kita puasa dan pantang merupakan silih atas dosa-dosa kita. Semoga cukup jelas Ibu Bapak dan teman-teman ya. Sehingga semakin sering kita berpuasa, berdoa, maka semakin banyak jiwa-jiwa yang dapat kita doakan dan diselamatkan. Kalau bahasa kita bayar harga. Ya, maka kalau setiap kali kita mengadakan event, entah itu retret, entah itu KRK, pasti tim panitianya puasa. Betul nggak? Ya, pasti. Kenapa? Karena ini untuk silih. Sehingga nanti umat itu dapat mengalami pertobatan. Kalau bukan kita, panitia yang mau puasa, siapa lagi? Maka pentingnya puasa juga dalam hal ini harus kita perhatikan sebagai bentuk silih.
Misalkan papa saya meninggalkan 2 tahun yang lalu. Nah, saya silih tuh, saya berpuasa khusus untuk mendoakan papa saya. Saya melakukan silih terhadap kesalahan dan dosa dari papa saya selama hidup di dunia. Ibu bapak dan teman-teman juga bisa melakukan itu. Entah siapa yang sudah meninggal, Anda bisa melakukan silih sebagai cara untuk kita dapat semakin mendoakan, semakin dapat membawa orang-orang itu untuk cepat masuk dalam kerajaan surga. Ya, dengan silih yang kita lakukan, dengan puasa, dengan doa, dan terakhir dengan amal sedekah. Lalu sudah sampai di penghujung materi. Ibu bapak pernah nggak bertanya kenapa kok kita tidak makan daging selama masa prapaskah? Nah, ini harus kita cari tahu ya. Soalnya ada yang bilang gini, saya juga nggak pernah makan daging kok. Nah, ya, selama masa prapaskah percuma saya pantang daging, lawang saya jarang makan daging. Nah, kalimat itu kurang tepat Ibu Bapak. Kenapa? Karena ada sejarah dan ada maknanya. Kenapa kok selama masa prapaskah kita nggak makan daging? Ya, tolong diingat. Para bapak gereja yaitu Santo Basilius Agung, Santo Yohanes Chrysostomos, Santo Hieronymus, Santo Gregorius Agung mengatakan bahwa perintah yang diberikan kepada orang tua kita yang pertama yaitu Adam dan Hawa adalah perintah pantang yaitu menahan diri dari makanan daging. Kenapa? Karena manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa itu makanannya adalah biji-bijian dan buah-buahan. Jadi kita itu sebenarnya vegetarian Ibu Bapak. Coba buka Kejadian 1 ayat 29. Ini yang jarang kita ketahui. Sebenarnya kita itu vegetarian. Makanan kita itu biji-bijian dan buah-buahan. Nggak boleh makan daging. Iya, nggak boleh makan daging. Yuk, silakan. Kejadian 1 ayat 29. Tidak makan daging. Panang. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu jadi makananmu. Nah, thank you Jenny. Jelas ya? Jadi makanannya apa? Biji-bijian. Biji-bijian, jagung, gandum. Lalu apa? Buah-buahan. Ada nggak di situ daging? Nggak ada. Jadi manusia pertama Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa makanannya adalah biji-bijian dan buah-buahan. Tapi karena mereka jatuh dalam dosa, maka kita tahu kisahnya kan dalam Kejadian bab 9 di mana saat itu kita tahu bahwa air bah melanda dunia, hanya Nuh dan keluarganya yang dapat diselamatkan. Kalau kita baca nanti dalam Kejadian 9 ayat 3, disitulah Allah mengizinkan manusia untuk boleh makan daging. Silakan, satu orang volunteer. Jadi manusia itu boleh makan daging dimulai dari Kejadian 9 ayat 3. Sebelumnya waktu ada air bah, bukan Kejadian 9, Kejadian bab 7. Tadi saya keliru ya. Nah, setelah air bah itu melanda dunia, yang selamat hanya keluarga Nuh dan juga tentu hewan-hewannya karena dibawakan ke dalam baterainya. Barulah dari situ Allah memberikan manusia daging untuk dapat dimakan. Silakan. Kejadian 9 ayat 3. Silakan.
Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, terima kasih Bu Yulia. Jadi sekarang setelah semua manusia itu punah, hanya tersisa Nuh dan keluarga. Ini seperti keadaan manusia pada awal penciptaan. Tidak ada siapa-siapa, hanya Nuh dan keluarga. Maka setelah dunia diriset ulang oleh Allah, Allah memberikan kesempatan untuk Nuh dan keluarganya untuk boleh makan daging. Sesuatu yang bergerak dikatakan. Coba lihat. Segala yang bergerak, yang hidup, boleh dimakan. Kalau tadi Kejadian 1 ayat 29 hanya biji-bijian dan buah-buahan. Maka kenapa kok kita masa prapaskah tidak makan daging? Untuk mengingatkan kembali manusia asali kita yang sejak mula awal penciptaan itu makanannya adalah biji-bijian dan buah-buahan. Dan makanan daging itu sebagai pengingat bahwa manusia diizinkan makan daging karena sebelumnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam kedagingan. Nah, maka kita pantang untuk makan daging selama masa prapaskah sebagai bentuk pertobatan. Cukup jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi jangan bilang saya nggak suka makan daging atau saya nggak pernah makan daging atau saya jarang makan daging ya. Jadi saya nggak usah pantang daging. Enggak, bukan seperti itu maknanya. Ya, kita nggak makan daging karena tadi kan bahwa kita dipanggil, diingatkan, disadarkan akan dosa manusia pertama. Sehingga manusia diizinkan makan daging. Dengan kita tidak makan daging, maka kita belajar untuk menahan diri agar tidak jatuh dalam godaan, agar kita tidak jatuh dalam dosa seperti manusia pertama Adam dan Hawa. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Kalau ada yang tanya, kita sudah bisa bantu mereka untuk menjawab. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi saya katakan. Maka dengan puasa yaitu pantang makan daging ingin mengajak kita kembali ke asal bahwa daging bukanlah makanan utama manusia dan menyadarkan kita bahwa Allah mengizinkan manusia makan daging sebagai tanda kelemahan, yaitu kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa yang berakibat datangnya air bah ke bumi. Ya, jadi kita itu diizinkan makan daging sebagai tanda kelemahan. Karena manusia pertama itu tidak makan daging. Semoga cukup jelas ya, Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, sekarang bagian terakhir nih, ini hanya tambahan aja. Ibu Bapak, dalam gereja-gereja Katolik, bukan gereja, negara-negara Katolik tradisional yang ada di Eropa, ada masa 3 hari sebelum Rabu Abu, yaitu hari Minggu, Senin, dan Selasa. Ya, dan selalu ditandai dengan pesta rakyat yang sangat meriah, yang biasa disebut dengan karnival. Ingat, karnival, bukan karnaval. 3 hari pesta rakyat yang disebut karnival ini, mereka itu boleh sepuas-puasnya makan daging. Apapun yang mereka ingin makan, sekenyang-kenyangnya. Ya, yang penting tahu batas. Lalu, kalau misalkan sudah masuk ke hari Rabu, mereka udah benar-benar tidak boleh makan daging seperti kita. Ya, sampai masa prapaskah selesai.
Jadi dalam hari Minggu, Senin dan Selasa mereka mengadakan pesta yang disebut dengan karnival untuk sepuas-puasnya makan daging. Nah, setelah itu barulah mereka tidak makan daging sampai masa Prapaskah berlalu, yaitu sampai hari Minggu Paskah. Karnival itu dari dua kata, dari kata karo dan vale. Karo itu artinya daging dan vale itu artinya selamat tinggal. Jadi di negara-negara Katolik tradisional di Eropa, mereka itu mengadakan pesta rakyat ini, karnival selama 3 hari, untuk mengucapkan selamat tinggal pada daging. Ya, karnival itu artinya selamat tinggal daging. Ya, jadi mereka puas-puasin makan daging karena Rabu Abunya sampai Minggu Paskah tidak boleh makan daging. Nah, ini tradisi ini boleh diikuti oleh kita nih. Ya, Minggu, Senin, Selasa ya. Kita makan daging setiap hari puas-puasin karena nanti kita tidak akan makan daging sampai Minggu Paskah. Ya, ini tambahan aja sebagai pengetahuan kita. Oke, selesai mengenai doa dan puasa. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih Kak Vindes untuk pengajarannya malam hari ini yang sungguh luar biasa. Boleh ya kita memberikan reaction ya buat Kak Vindes yang malam hari ini sudah memberikan banyak sekali pengertian-pengertian baru. Silakan mungkin Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya pada malam hari ini dipersilahkan. Kalau mau chat lewat chat juga boleh atau mau langsung bertanya juga boleh. Mungkin saya boleh mengawali ya Kak Vindes. Ya. Kak Vindes tadi kan dijelaskan bahwa Yesus itu sebelum memulai pewartaannya kan berpuasa selama Hmm. 40 hari ya. Nah, kan Yesus itu adalah Tuhan sendiri ya Kak. Kalau gitu Hmm. tadi kan sudah dijelaskan makna Hmm. puasa itu untuk apa. Hmm. Kalau Tuhan Yesus kira-kira berpuasanya karena apa ya Pak? Kak, untuk apa ya? Oke, terima kasih Bu Yulia. Pertanyaannya bagus. Kita kan tentu masih ingat ya, Yesus itu kan hakikatnya Allah, tapi kodratnya ada ilahi dan manusiawi. Makanya Yesus itu kan dilahirkan 2 kali. Lahir dari Allah, ya, dari kebijaksanaan dan pikiran Allah. Lalu yang kedua lahir dari rahim Maria. Ya, lahir dari kebijaksanaan Allah dalam kodrat ilahinya yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, lahir dari rahim Maria sebagai kodrat manusiawinya. Maka kalau Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, berarti yang ingin ditonjolkan adalah kodrat manusiawinya. Maka Yesus pernah digodakan oleh iblis selama berpuasa di padang gurun, karena iblis tahu bahwa Yesus juga 100% manusia yang bisa digoda. Sehingga saat itu iblis mencoba menggoda Yesus, jangan-jangan Yesus bisa jatuh dalam dosa. Maka Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tadi ya, sebagai persiapan. Karena tadi ingat, doa dan puasa seperti Nabi Hana dapat membawa kita semakin peka dan semakin mengenal rencana Allah. Lalu doa dan puasa juga semakin dapat membuat kita menyerahkan diri secara total kepada Allah. Maka dengan tujuan puasa dan doa seperti ini, Yesus ingin menyerahkan dirinya secara total kepada Bapanya. Dan juga Yesus ingin semakin mengenal rencana Allah dalam kodrat manusiawinya. Maka Yesus kan dalam kesempatan pernah bertanya ya. Pernah menyampaikan sebuah pesan. Saya lupa, ini saya recordingnya stop dulu ya. Iya, baik.